Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nasri taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita semua kekuatan iman dan takwa, sehingga alhamdulillah kita datang di masjid yang penuh barakah ini untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini. Sebagaimana ayat yang saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itulah yang tercatat di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yaitu ada 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat di dalam Al-Quran bahwa 12 bulan itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan diciptakannya bumi dan langit. Kemudian minha arba'atun hurum, yaitu ada 4 bulan yang diharamkan. Yang dimaksud di sini adalah yang disucikan Allah. Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk 4 bulan ini, maka semua kegiatan-kegiatan peperangan pada saat itu dihentikan, karena dihormati bulan yang 4 itu. Yang mana dimaksud di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah atau biasa Zulhajji, kemudian Muharram, kemudian yang keempat yaitu Rajab. Kebetulan kita pada saat ini berada dalam posisi bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam. Kita berada 4 hari, karena Selasa 1 Muharram, kemudian hari ini Jumat, berarti kita sudah berada posisi 4 hari memasuki yaitu bulan Muharram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada keyakinan sebahagian muslim kalau bulan Muharram itu dianggap bulan yang sangat membahayakan. Bahkan ada yang beranggapan bulan sial, tidak bisa memulai kegiatan-kegiatan
pada saat itu khususnya yaitu 1 Muharram, yaitu hari Selasa. Jadi ada yang beranggapan bahwa selama 1 tahun ini kalau hari Selasa jangan sekali-kali katanya melakukan satu kegiatan, jangan meninggalkan kampung, jangan memulai tanaman-tanaman, itu katanya tidak bisa berhasil. Ini sebahagian anggapan umat Islam. Kaum muslimin, kalau kita analisa di dalam Al-Quran, justru bulan Muharram inilah yang suci, yang mulia bagi kita umat Islam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam catatan sejarah, bulan Muharram itulah khususnya Asyura, Nabi Adam alaihissalam dipertemukan dengan Hawa. Kurang lebih 40 tahun diturunkan atau dikeluarkan dalam surga karena dia melanggar, yaitu makan buah kol. Padahal ketika berada dalam surga, Allah mengatakan fala taqrabu hadhihi sajarah, jangan sekali-kali mendekati pohon itu. Tetapi bukan hanya mendekati, tetapi dia makan buahnya sehingga diperintahkan atau dikeluarkan dari surga. Setelah keduanya ini, Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga, kurang lebih 40 tahun baru ketemu di padang Arafah, khususnya di Jabal Rahmah, yaitu gunung yang kasih sayang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa artinya bahwa pada saat itulah Nabi Adam dipertemukan istrinya Hawa pada bulan Muharram, bahkan ada riwayat mengatakan pada Asyura 10 Muharram. Demikian pula yaitu Nabi Yunus 40 hari ditelan dalam perut ikan yang besar. Ternyata pada bulan Muharram itulah dimuntahkan ke daratan. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya. Ternyata pada bulan Muharram itulah tidak ada dirasakan panasnya api, bahkan keluar daripada siksaan daripada kaumnya. Jadi kalau kita analisa kejadian-kejadian pada para nabi, berarti cobaan-cobaan yang diberikan oleh para nabi dan rasul pada bulan Muharram itulah dikeluarkan semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita umat Islam menghormati bulan ini, mensucikan, memperbanyak amalia kita pada bulan Muharram ini. Jangan lagi yang ada beranggapan bahwa yaitu bulan sial dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula bulan Muharram ini disunnatkan kita melaksanakan ibadah puasa. Karena bulan Muharram ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus siyam ba'da ramadhana syahrullah al-muharram, rawahu Muslim. Paling mulia puasa setelah puasa bulan suci Ramadan syahrullah al-muharram, yaitu puasa Muharram, karena itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi pada yaitu Asyura 10 Muharram. Masyarakat jahiliyah atau Quraisy sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama kafatan linnas ini, yaitu agama Islam, menjadi tradisi kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu berpuasa pada Asyura 10 Muharram. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dapatkan yaitu orang-orang Yahudi berpuasa. Maka beliau mengatakan lebih wajar, lebih patut kita umat Islam melakukan puasa Asyura. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita melaksanakan yaitu puasa Asyura. Bisa juga mengawali namanya puasa Tasu'a 9 Muharram. Jadi kalau tidak salah hari Kamis Asyura, berarti kita Kamis boleh melaksanakan yaitu puasa, kemudian besoknya Kamis yaitu Asyura. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, terkadang pada Asyura itu menjadi tradisi bagi kita umat Islam khususnya ya masyarakat Bugis ini. Kalau Asyura itu ramai-ramai ke pasar beli peralatan dapur. Biasa kita lihat. Sebenarnya tradisi ini tidak ada masalah. Yang penting ada manfaat untuk memajukan yaitu agama. Rasulullah SAW mengatakan, "Mawassa'a ala nafsihi wa ahlihi." Nasdabita, barang siapa yang melapangkan dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya. Yang dimaksud melapangkan di sini bisa membelanjakan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga kita. Maka Rasulullah mengatakan, wasa'allahu, Allah akan melapangkan yaitu saira sanatihi, selama 1 tahun lamanya. Yang dimaksud wasa di sini adalah melapangkan, membelanjakan, mensedekahkan. Apakah dalam bentuk kita membeli sesuatu, itu termasuk wasa, yaitu melapangkan. Ada rezeki, membelanjakan sesuatu untuk keluarga kita, untuk anak kita pada Asyura, itu termasuk wasa'ah. Memberikan sedekah kepada anak yatim piatu, itu termasuk wasa'ah. Melapangkan, membelanjakan, mensedekahkan. Kalau kita melakukan seperti itu, Rasulullah mengatakan akan dilapangkan rezekinya selama 1 tahun. Ini riwayat Baihaqi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah dasar-dasar sehingga ya ada masyarakat kalau Asyura itu beli peralatan atau yang lainnya, tidak ditentukan bahwa itu dan ini, akan tetapi pada dasarnya kita membelanjakan sebagian harta yang diberikan Allah kepada kita pada hari Asyura. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang menjadi tradisi. Terkadang membuat bubur 7 macam. Untuk apa? Karena kita disunatkan puasa Asyura untuk diberikan buka puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kita bisa berikan kepada tetangga, kita bisa berikan kepada keluarga. Itu juga termasuk namanya yaitu melapangkan, memberikan sesuatu, mensedekahkan sesuatu dalam bentuk makanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghormati, mengagungkan bulan Muharram ini. Jangan lagi kita mengatakan bahwa Muharram itu adalah bulan sial, bulan yang membahayakan. Akan tetapi yakinkan dalam keyakinan kita bahwa bulan Muharram itu adalah bulan suci bagi umat Islam. Bila mana kita memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insya Allah, kalau kita sampai
yaitu Asyura atau satu hari sebelumnya, meniatkan untuk melaksanakan yaitu puasa sunnah demi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.